Kinan mengikuti perawat masuk ke ruang perinatologi. Hatinya begitu gembira setelah melihat bayi asing di depannya tadi. Padahal sebelumnya dia belum pernah sebegitu tertarik pada seorang bayi. Seperti anjuran perawat, Kinan lebih dulu cuci tangan menggunakan sabun hingga bersih lalu mengeringkannya. Setelahnya dia berbalik dan sudah melihat perawat itu menggendong sang bayi yang masih saja menangis. Tiba-tiba rasa gugup menyelimuti, tapi hasratnya sungguh ingin menggendong bayi itu. "Tuan bisa menggendong bayi baru lahir?" tanya perawat dengan sopan. Kinan mengangguk, tidak lepas netranya pada bayi mungil nan tampan itu. "Aku sudah beberapa kali menggendong keponakanku yang baru lahir, Sus." Perawat pun bernafas lega lalu menyerahkan sang bayi dengan hati-hati. Kinan memang masih nampak kaku, tapi dia bisa membuat posisi tubuh dan kepala bayi nyaman dalam tangan kekar dan hangatnya. Wah, dia berhenti menangis. Perawat itu terlihat bersemangat kemudian dia meninggalkan Kinan untuk mengurus bayi yang lainnya di tempat itu juga. Tangan kiri Kinan sudah mampu menjangkau seluruh tubuh bayi jadi tangan kanannya bebas bergerak, lalu dia gunakan untuk mengusap lembut pipi merah dan halus dengan jemarinya. Rasa apa ini? Hatinya begitu bahagia, haru, dan menggelitik. Dia seperti baru saja mendapat hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Padahal entah anak siapa yang dia gendong saat ini, pikir Kinan. Apa tubuhku sangat hangat, hingga kamu begitu patuh dalam dekapanku, Hem? Tanya Kinan dengan lembut. Bibirnya terus saja terukir senyum. Beberapa kali dia mengecup dahi, pipi, dan seluruh akses tubuh sang bayi yang bisa dia kecup. Menyedot semua aroma yang langsung bisa menenangkan hati dan pikirannya. Sepertinya aku mulai kecanduan akan bau bayi sepertimu. Adakah parfum seperti ini dijual di pasaran? Jika ada aku akan membelinya. Perawat yang mendengar terkekeh ringan. Ikut bahagia melihat pria yang dia duga ayah si bayi sedang berinteraksi dengan makhluk Tuhan yang masih sangat rapuh itu. 10 menit berlalu, Kinan melihat Jeff yang melambaikan tangan dari dinding kaca. Bahkan pria itu menunjuk jam tangannya. Mata Kinan membelalak. Dia lupa ada peresmian anak cabang saat ini. Sus, permisi. Saya harus pergi, ucap Kinan memberikan bayi yang sudah tertidur lelap itu pada perawat. Kemudian dia mengecupnya penuh kasih sayang. Jangan banyak menangis lagi ya baby boy. Ucapnya lalu pergi keluar. Tapi, Tunggul Jeff menangkap nama yang tertulis di depan box bayi. Tuan itu. Ayo. Cepat. Kita sudah terlambat. Kinan menarik tangan Jeff tidak membiarkan asistennya itu berbicara apapun karena mereka sudah sangat terlambat. Acara peresmian anak cabang Morgan Group sempat terkendala oleh ulah Kinan yang datang terlambat sampai 1 jam lebih. Hingga Jason menelpon hanya untuk memarahinya. Kinan. Tidak bisakah kamu diberi tanggung jawab sebesar ini? Seru Jason dari sambungan telepon saat Kinan sengaja memilih tempat sepi di tengah ramainya pesta peresmian. Aku tadi pagi ke rumah sakit, Kak, jawab Kinan sejujur-jujurnya. Setelahnya terdengar decak lidah Jason yang tidak ingin mendengar alasan apapun. Kinan pun menghela nafas pasrah dimarahi oleh Jason. Setelah acara, langsung kembali ke Indonesia. Besok sore ada rapat para pemegang saham Morgan Group. Jangan sampai terlambat, kecuali kamu tidak lagi menginginkan wilayah kepemimpinanmu diperluas. Paham. Jason benar-benar menekan kata terakhirnya. Dia sudah cukup kecewa dengan ulah Kinan hari ini. Iya, Kak. Aku paham. Jason pun mengusap tengkuk lehernya setelah menutup panggilan telepon. Deon berlari menyusuri koridor rumah sakit.
Jadwal keberangkatannya ke Indonesia dia tunda karena mendengar kabar mengenai kondisi Lisa yang tidak baik. "Tante, bagaimana keadaannya?" tanya Deon setelah masuk ke ruang rawat inap. Eliana menoleh ke arah Deon dan kembali memandang Lisa. "Dia masih kritis. Lihatlah, Deon. Wajahnya sangat pucat." Deon mendekat sementara Wira yang sedari tadi duduk di sisi ranjang pun beranjak memberi ruang untuk pria itu. "Om, Tante. Lisa pasti baik-baik saja," ujar Deon mensugesti diri kalau Lisa pasti akan sehat kembali. Wira mengangguk setuju. Dia wanita yang kuat. "Lalu bagaimana dengan bayinya? Selamat, kan?" tanya Deon khawatir. Eliana tidak hentinya menatapi wajah Lisa dan menggenggam tangan dingin itu. "Lia, bayinya laki-laki. Dia sehat. Dan sekarang ada di ruang perinatologi," jawabnya. "Kalau begitu, aku ingin melihat cucuku." "Kalian berdua temani saja Lisa," ujar Wira dan mendapat anggukan dari Eliana yang menoleh sebentar. Selepas Wira keluar, Deon duduk di sisi ranjang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini ada hubungannya dengan kedatangan Gabriela? Tanya Deon. Tadi Eliana mengabarkan mengenal kondisi Lisa yang kritis pasca melahirkan. Di sisi lain, Gabriela juga sempat menelpon kalau dia sedang ada di Italia. Gabriela mengetahui keberadaan Lisa. Dia begitu marah. "Kamu tahu sendiri bagaimana dia, begitu manja dan egois. Dia tidak terima akan kehadiran Lisa yang menyita perhatianku terhadapnya," ungkap Eliana dengan wajah sendu. "Dia cemburu," timpal Deon dan mendapat anggukan lemah dari Eliana. Lalu, Gabriela mendorong Lisa. Mata Deon membulat. "Itu sudah keterlaluan, Tante. Dia bisa melakukan apapun untuk menyingkirkan semua yang dia anggap sebagai pengganggu. Oleh sebab itu aku secepatnya akan mengatakan padanya, supaya dia bisa menerima Lisa layaknya kakak untuknya. Akan aku bantu bicara pada Gabriela." Eliana mengulas senyum tipis. "Terima kasih, Deon. Jika denganmu, dia sedikit penurut." Keenan dan Jeff baru saja berfoto-foto dengan para kolega dan melakukan sejumlah tanda tangan peresmian. Baru mereka bisa duduk, menyantap hidangan di pesta itu. Saat kondisi sudah mulai stabil, Jeff teringat akan apa yang dia lihat di rumah sakit tadi. Sedari tadi dia tunda supaya Keenan bisa fokus dalam acara. Tuan Jeff tiba-tiba menyentak membuat Keenan yang sedang hampir minum pun terkejut dan sedikit menumpahkan air ke jasnya. "Jeff!" sembur Keenan kesal. Maaf Tuan. Tapi, saya teringat akan sesuatu." Jeff sungguh harus mengatakan ini sekarang. Acara inti sudah selesai, kan? Tidak masalah membuat sang bos panik. Keenan meraih napkin untuk mengeringkan bagian jas yang terkena air. "Awas kalau ingatanmu itu sama sekali tidak penting," ancamnya dan kembali meletakkan napkin di atas meja. "Sangat penting, Tuan. Soal bayi tadi. Apa Anda tahu siapa ibunya?" tanya Jeff memajukan tubuhnya supaya bisa lebih mantap mengatakan maksudnya. Keenan menggeleng lalu menarik deset ke depannya, sebagai menu sajian dari pesta peresmian. "Saya tadi melihat nama yang tercantum di box bayi itu," ucap Jeff dengan serius. Walau Keenan masih nampak cuek meresponnya. "Siapa?" tanya Keenan santai. Bahkan dia masih sempat Keenan menegakkan kepalanya lurus ke wajah Jeff, pun matanya membulat sempurna. Tapi sekian detik dia memicingkan mata. "Jangan bercanda, Jeff. Atau kamu aku pecat saat ini juga," ancam Keenan. Jeff pun memasang wajah seserius mungkin. "Saya belum rabun, Tuan. Saya juga tidak mungkin bercanda dalam hal ini." Dengan segera Keenan beranjak dari kursinya.
Tuan mau kemana? Jeff ikut beranjak. Memastikan, jawab Kinan, kamu tetap di sini. Katakan aku ada urusan penting. Tapi, nanti Tuan Jason marah besar, cegah Jeff membuat Kinan berhenti sebelum benar-benar pergi dari area meja mereka. Aku tidak boleh kehilangan jejaknya lagi, Jeff, sergah Kinan dengan tatapan serius. Tanpa menunggu respon Jeff, Kinan berlari meninggalkan pesta. Tidak peduli panggilan dari rekan-rekan koleganya. Kinan mengendarai mobil sendiri. Dia menginjak pedal gas dalam-dalam. Sungguh dia tidak mau lagi kehilangan jejak Lisa untuk kali ini. Lisa sudah melahirkan. Anak tadi adalah anaknya. Pikiran itu semakin membuat Kinan tidak sabaran untuk segera sampai ke rumah sakit tadi. Sayangnya lokasi terlalu jauh membuatnya tidak tenang selama perjalanan. Sesampainya di rumah sakit, Kinan parkir di dekat lobi dan berlari ke pusat informasi pasien. Permisi, pasien atas nama Lisa Mahendra dirawat di ruang mana? Ya. Tanya Kinan pada petugas dengan nafas terengah-engah. Sebentar, sahut petugas dengan sopan. Kinan mengangguk lalu menunggu dengan gugup membiarkan petugas itu mencari informasi di layar komputer. Maaf, nama Anda siapa? Tanya petugas setelah menemukan data pasien. Kinan Henderson, jawab Kinan lugas. Maaf sekali, pasien hanya bisa dikunjungi oleh nama-nama yang terdaftar di sini, ucap petugas. Kinan yang sedang terburu-buru pun menjadi emosi dan menggebrak meja. Saya suaminya. Saya yang memiliki hak penuh menemuinya. Sekali lagi maaf, Tuan, sahut petugas sedikit takut. Katakan atau saya akan mencari dia sendiri di setiap sudut ruangan gedung ini. Melihat ada kerusuhan, security pun mendekat. Maaf, Tuan. Tidak bisakah Anda memelankan suara Anda, ini rumah sakit, ucap security baik-baik. Kinan. Panggilan itu membuat Kinan menoleh ke belakang. Dia menangkap sosok pria separuh baya yang dia kenal. Ayah, dia terkejut dan berbalik. Ayah, di mana Lisa? Tanyanya mengejar. Wira nampak bingung. Ayah, aku mohon, pertemukan aku dengannya. Kinan meraih kedua tangan Wira dengan mata memerah dan memohon. Wira menghela nafas lalu berkata, ikuti aku. Ada sedikit kelegaan dalam dada. Walau belum juga bisa tenang sebelum benar-benar bertemu dengan sang istri yang sudah membuatnya hampir gila mencari ke sana kemari. Pintu lift terbuka. Mereka masuk bersama beberapa pembesuk pasien yang lain. Wira dapat melihat keresahan Kinan dari sudut matanya. Pria separuh baya itu tidak sepenuhnya menyalahkan Kinan. Karena dia juga dulu berada pada pihak yang sama dengan Kinan sebelum kebenaran terungkap. Lift sudah sampai pada lantai yang mereka tuju. Dalam keheningan menuju ruangan sedari tadi, akhirnya Wira angkat bicara. Lisa kritis, ucapnya. Kritis. Wira menoleh sekilas dan melihat wajah Kinan yang menegang. Langkah mereka pun memelan. Dia mengalami pendarahan parah. Setelah melahirkan dan menyelamatkan anak kalian, dia pingsan dan belum juga siuman sampal sekarang. Kinan mengusap kasar wajahnya. Banyak yang ingin dia tanyakan. Tapi otaknya seketika menjadi blank memikirkan kondisi Lisa. Apa tadi kamu yang bertemu dengan bayi kalian? Tanya Wira. Dia baru saja kembali dari ruang perinatologi dan tadi perawat sempat mengatakan, ada pria yang bisa menenangkan bayi itu dengan ciri-ciri seperti Kinan. Benar saja rupanya Kinan sedang di Italia. Lia, aku tadi tidak tahu kalau itu anakku. Batinku hanya refleks ingin menggendong dan menenangkannya. Mendengar itu sudut bibir Wira terangkat tipis. Sesampainya di depan ruangan, Eliana dan Deon tengah duduk sembari berbincang. Namun kehadiran Kinan membuat mereka berdua terkejut dan beranjak.
Kinan, ini adalah Eliana, ibu kandung Lisa. Wira lebih dulu memperkenalkan Eliana. Senyum tipis Kinan torehkan pada wanita separuh baya itu dan memberikan tangannya untuk berjabat. Namun rupanya Eliana hanya bergeming tidak menerima jabatan tangan Kinan. Sial, jadi Deon sudah tahu keberadaan Lisa. Atau jangan-jangan dia yang membantu Lisa pergi dan berakting seolah membantuku. Brengsek. Umpat Kinan menatap Deon yang nampak gugup. Untuk apa kamu kah? Tentu untuk menemui anak dan istriku, Nyonya, jawab Kinan dengan sopan. Dahi Eliana pun mengerut. Istri. Kalian sudah bercerai, jadi jangan lagi ganggu kehidupan Lisa yang sudah kamu hancurkan itu. Untuk itu aku meminta maaf, Nyonya. Tapi, cerai. Saya tidak pernah menceraikan Lisa, ungkap Kinan. Kemudian dia sedikit menoleh pada Deon yang menunduk. Bahkan Deon sendiri sudah tahu kalau waktu itu aku menyobek surat perceraian yang sudah Lisa tanda tangani, imbuhnya penuh penekanan. Eliana dan Wira pun otomatis menjatuhkan atensi pada Deon. Benarkah, Deon? Kamu sudah tahu kalau Lisa dan Kinan tidak jadi bercerai? Tanya Eliana. Deon menaikkan dagunya dan sempat beradu pandang dengan Kinan. Kemudian dia alihkan pada Eliana di sampingnya. Maaf, Tante, jawabnya lirih. Namun belum sempat Eliana menjawab, Deon kembali menyambung ucapannya. Aku hanya tidak ingin Lisa kembali menderita seperti dulu. Dia sudah cukup bahagia dengan kehidupannya yang sekarang, kan? Tante dan Om bisa melihat sendiri bagaimana Lisa tertawa setiap harinya. Tidak lagi menangis seperti saat masih bersama Kinan. Kinan hanya bisa meneguk salivannya saat Deon mengatakan kebenaran. Ya, dia memang sudah terlalu banyak menorehkan luka di hati Lisa. Tapi dia hadir untuk mengobati luka itu, tidak peduli jika akhirnya dia yang terluka. Dia tidak akan menyerah mendapat maaf dari Lisa dan kedua orang tuanya. Sudah, itu urusan Lisa dan juga Kinan. Kita tidak berhak mengambil keputusan apapun atas hubungan mereka, ujar Wira menyudahi perkara saling memaafkan. Yang terpenting sekarang kita fokus pada kesembuhan Lisa. Dan izinkan Kinan masuk untuk menemuinya, imbuhnya. Eliana dan Deon pun diam. Baru kemudian Wira memberi kode pada Kinan untuk masuk. Kinan menarik nafas dalam-dalam baru kemudian dia masuk ke ruang rawat inap. Dilihatnya tubuh itu berbaring lemah tidak sadarkan diri. Persis seperti saat terakhir Kinan melihat Lisa. Kinan sengaja duduk di sisi ranjang menghadap ke Lisa. Lisa, panggilnya lirih. Dia meraih tangan berhias infus dan menggenggamnya. Akhirnya aku bisa menemukanmu. Aku juga sudah melihat anak kita. Aku sudah menggendong dan mengecupnya berulang kali. Tidakkah kamu menginginkan itu? Suara Kinan terdengar parau dan bergetar. Kinan mendongak supaya mata basahnya tidak mengeluarkan cairan. Dia meraup oksigen sebanyak mungkin. Baru kemudian dia kembali memandangi Lisa penuh kerinduan. Bangunlah, sayang. Jika bukan untukku, tapi bangunlah untuk anak kita.